kegiatan keimanan itu dari sekolah mengadakan dua hal yang paling utama ya. Yang pertama itu adalah pelaksanaan sholat berjamaah, sama sholat Jumat berjamaah itu dilakukan setiap hari tentunya. Yang kedua itu program setiap hari Jumat yang di pagi hari itu sebelum KBM dimulai, dari sekolah itu mewajibkan setiap siswa untuk mengadakan tadarus bersama, dipimpin oleh Rohis, kemudian diikuti seluruh siswa kayak itu. Dan untuk teman-teman yang di luar agama Islam juga ada kegiatan tentunya di perpustakaan, pembahasan tentang Alkitab dan tentang sebagainya. Implementasinya ya tampak dalam kegiatan apa saja gitu ya. Jadi kalau nilai kemanusiaan ya istilahnya kalau kita dengan manusia pasti ada nilai manusia. Wajarnya kayak gitu. Kalau dari pelajaran itu apa ya? Itu kan tahu ya Mbak ya. Apa namanya alumni sini loh. Kalau dirasakan kedekatan antara siswa dengan murid di sini itu bisa dikatakan dekat ya. Terus apa ya istilahnya lebih banyak ngomong ketimbang kayak menciptakan jurang gitu. Kan kalian biasa ini nongkrong-nongkrong di situ, terus guru-guru juga ikut di situ ngobrol, kadang juga lukisan bareng gitu ya. Saya bisa bilang begini karena membandingkan dengan sekolah saya sebelumnya kayak gitu. Kalau saya rasakan kedekatan antara siswa dengan guru itu lebih bagus di sini gitu ya. Terus selain yang sifatnya sosial, kalau kita lihat di mata pelajaran ya alhamdulillah di sini sifatnya humanis ya. Ya, jadi kita tidak terlalu apa ya istilahnya strict banget di akademik gitu kan, tetap melihat kondisi apa namanya ya guru ya siswa ya itu terus langsung tambah. Tapi kalau sekarang yang 10-11 itu kan ada apa proyek ya, proyek itu kan tiap akhir proyek nanti ada yang namanya apa panen karya. Nah, panen karya itu kan bentuknya macam-macam, ada pameran, ada event. Nah, biasanya event yang dilakukan itu memang kaitannya untuk menumbuhkan sama menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita mau melakukan seperti itu, tapi nyatanya memang kayak gitu. Kayak contohnya kemarin pas kami dapat jatah koordinator suara demokrasi, itu kita pamerannya tidak apa ya memamerkan hasil karya anak-anak, tetapi kita membuat sebuah program bazar demokrasi. Jadi di situ kita mengajak anak-anak itu mengumpulkan barang-barang macam-macam ya, ada pakaian, ada sembako macam-macam, pokoknya tidak ditentukan, tapi apa yang mereka punya, yang mereka mampu, yang mereka ikhlas. Terus akhirnya kita bagi-bagi menjadi 16, kita stop 6. Terus akhirnya itu kita bawa ke pasar Bungkul. Terus di situ kan dibeli ya, dibeli sama banyak orang gitu kan, karena kita udah terjun ke masyarakat ya, cuma di lingkungan sekolah sendiri. Terus hasil dari penjualan itu kami salurkan ke panti asuhan, dua panti asuhan. Dan dari selain hasil itu waktu itu juga ada apa namanya ya, ada orang yang tahu datang harus ikut menyumbangkan dalam jumlah yang banyak atau sekian juta ya. Karena dari situ apa ya istilahnya secara akademis nilai kemanusiaan itu tetap kita tanamkan, kita bangun, terus langsung dari praktek-prakteknya juga Baik, untuk meningkatkan kerukunan para siswa itu biasanya sekolahan atau biasanya OSIS mengadakan event-event seperti class meeting. Class meeting diadakan setelah ujian gitu kan biasanya. Biasanya itu kami selalu bermain dengan sportivitas. Jadinya setiap kerukunan antar kelas itu pasti terjadi. Fasilitas ya yang lebih guru BK yang kita kalau itu. Kalau kemarin itu ada juga sumbangan dari alumni. Alumni itu sempat alumni SMA Pundong dari tahun 1900 berapa itu sampai yang 2015 atau 17 ya, itu sempat ada mengumpulkan donasi terus dikasih ke SMA Pundong. Nah, uangnya itu bisa diberikan ke beberapa orang beberapa anak di sini yang kurang mampu. Jadi ada beberapa apa jenisnya sumbangan ya, nggak hanya dari apa bos dan kalau yang di PK itu kan ada berbagai macam program beasiswa ya, yang dari pemerintah dan semua juga tersalurkan dengan baik. Untuk penjaringan masalah-masalah yang ada di sekolah ini tuh
saya pernah mengumpulkan beberapa perwakilan antar kelas untuk kita diskusi nih, bagaimana sih kok ini bisa terjadi, kasusnya apa, bagaimana kita menyelesaikannya itu dirunding bersama-sama. Jadi enggak serta-merta kita memutuskan secara diktatoris, tapi itu kita musyawarahkan bersama. Kita buat forum dan kita bicarakan itu untuk mencari solusi yang menguntungkan semuanya, tidak merugikan. Jadi, hasil dari observasi kami pada tanggal 24 November 2023 mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 1 Pundong telah terlaksana dengan baik dan sistematis. Sila pertama, program keagamaan di SMA 1 Pundong untuk meningkatkan keimanan, di antaranya melaksanakan sholat wajib berjamaah, sholat Jumat, tadarus setiap Jumat pagi, mengadakan event keagamaan, dan masih banyak lagi. Sila kedua, nilai kemanusiaan di SMA Negeri 1 Pundong juga sudah terwujud. Cara mereka mewujudkannya dengan mengimplementasikan nilai tersebut baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan menerapkan kerukunan antara siswa dan warga sekolah, bullying yang tidak terrealisasikan, serta belajar yang menjadikan nilai sosial di SMA Negeri 1 Pundong terwujud. Sila yang ketiga, kelas meeting dan pramuka adalah dua program yang sampai saat ini masih dilaksanakan SMA Negeri 1 Pundong untuk meningkatkan kerukunan. Sila yang keempat, penyikapan pertama yang dihadapi SMA Negeri 1 Pundong apabila terjadi perselisihan atau permasalahan yaitu dengan menasehatinya terlebih dahulu. Jika sudah di titik di mana anak itu tidak bisa diatur atau tidak bisa berubah, maka sekolah akan menindaklanjuti dengan memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Sila yang kelima, SMA Negeri 1 Pundong juga membackup siswanya yang kurang mampu dengan cara memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Tak hanya itu, alumni dari SMA ini juga ikut berpartisipasi memberikan sumbangan dengan mengumpulkan donasi untuk ke siswa yang kurang mampu tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami.